Okay everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update today adalah ICP atau Internet Computer. Jadi ini adalah salah satu token yang, well, kalau misalkan pada saat live streaming sih sering banget ditanyain ya. Tapi ketika kita create video daily update dan biasanya saya tanya sih kayak what is the first coin ya yang kalian pengen review. Kemudian the first comment biasanya saya pilih sih teman-teman untuk next reviewnya. ICP paling jarang. Jadi today banget ya, saya pikir ICP punya opportunity yang menarik dan saya pengen discuss lebih dalam sama teman-teman. But hopefully teman-teman udah ada analysis juga seputar fundamentalnya. So kita langsung deep dive ke price sectionnya supaya teman-teman ada gambaran. Before kita ngomongin ICP lebih jauh, saya bakal sedikit ngebahas tentang total 3 ya teman-teman sekalian. So total 3 ini terakhir kali saya inform ke teman-teman adalah kita memiliki trendline. Ya, trendline yang terbentuk dari previous high point. Dan saat ini, atau lebih tepatnya hari ini banget, sebenarnya kita udah lagi testing ke situ. Ya, pengen lihat sih sebenarnya bisa nggak ya dia breakout dari situ. Kalau pergerakan selama 1 pekan sih harusnya dia bisa closing dalam keadaan bullish engulfing dalam 1 harian lagi. Dan as long kita nggak balik ke 660 billions, ya harusnya sih ini oke gitu ya. Dalam artian closing higher dari candle-candle sebelumnya itu sebenarnya udah cukup baik sekali, bisa memberikan impact yang cenderung positif buat altcoins, which is termasuk ICP dan beberapa altcoins lainnya. Nah, sebelum kita ngomongin lebih jauh lagi soal ICP, saya mau bahas juga sama teman-teman tentang Bitcoin dominance. So, kalau misalnya kita ngeliat Bitcoin dominance, sebenarnya saya punya pandangan itu masih sama ya dengan update-update yang sebelum-sebelumnya pada saat live streaming dan lain-lain ya teman-teman. Bahwa kita melihat bahwa Bitcoin dominance itu terakhir kali dia naik itu masih bisa sampai 57,7%. Dan apa penyebabnya? Ya sebenarnya simple ya. Di saat market menuju buluran ya biasanya yang mendapatkan dorongan paling cepat itu adalah Bitcoin. Kemudian nanti berlanjut ke Ethereum, baru kemudian altcoins yang large cap. Dan ICP di sini salah satu yang large cap ya untuk saat ini teman-teman sekalian. Dan ya, mari kita bahas secara lengkapnya. Nah, untuk total 3 tadi yang mudah-mudahan udah ada gambaran ya bahwa pada intinya kita butuh dia breakout dari si triangle pattern itu. Dan ketika terjadi breakout valid, harusnya untuk ICP sendiri ataupun altcoins yang lainnya akan cenderung rally dengan impulsif ya. Dan itu kenapa? Karena ya, kita bisa lihat ya bahwa ternyata money flow ke altcoins itu mulai bertambah dan bisa tembus 670 billions of dollar itu harusnya oke banget. Bayangin lah ada let's say 30 billion lah ya. Kalau misalkan extra 30 billions itu berarti 700 billion aja guys ya. Itu udah lumayan banget masuk ke money flow di altcoins dan harusnya akan banyak altcoins yang bakal dapetin pergerakan cukup impulsif. Dari sini ICP ya. ICP sebenarnya kalau kita ngelihat di overall perspektif, saya sebelumnya marking area ini sebagai range akumulasi. Jadi teman-teman yang mungkin dulunya merasa bahwa aduh gua belum punya ICP nih, dan harganya pump hard ya kan, naik cukup signifikan sampai dengan sekitaran $20. Nah, saya tadinya berpikir bahwa ini adalah range area akumulasi buat teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian bisa dapat harga under 10 ya atau $10, itu bakal lebih bagus lagi, teman-teman. Artinya ya kalian beruntung lah bisa dapat extra discount ya untuk si ICP. Sebab kalau kita ngeliat pergerakan ICP at least selama beberapa hari terakhir atau bahkan beberapa minggu terakhir ya, memang kita dapatkan bahwa ICP di sini mengalami retracement dari topnya di $20 something turun sampai kisaran $10,9. Nah, kalau teman-teman lihat dari perspektif daily, memang juga tampak demikian kita membentuk yang namanya head and shoulders pattern. Right, and head and shoulders ya head and shoulders ya itu nggak bagus lah buat yang namanya sebuah pergerakan aset gitu kan. Which is kita ngelihat biasa kita cari neckline-nya bisa di break kan nih. Kalau neckline-nya nggak break berarti selamat. Kalau neckline-nya di break, okay, it means there's a possibility for lower low untuk si ICP. Dan saat ini yang saya lihat adalah selain head and shoulders-nya ya, saya pribadi sih sebenarnya berpatokan dari segi struktur. Jadi teman-teman kalau lihat ini beberapa yang saya marking, maybe I'm gonna clear this up, clear juga di sini. Kemudian ini biarkan ya teman-teman itu biar tahu resistance-nya di $15,5 dan bawahnya di sekitar $9,750. Nah teman-teman perhatiin ini pada prosesnya.
ICP mengalami pullback atau correction, naik dengan impulsif, and then balik turun sampai ke range tersebut, dapat reaction, and then another pullback, dan sekarang start rebound lagi. Kalau kita lihat intinya apa? Intinya dia mendapatkan reaction dari area demand-nya. Jadi kita bisa marking range area ini sebagai area demand penting buat si ICP. Reasonnya adalah satu titik kita ngelihat di sini. Before dia mengalami reversal, itu ada yang namanya liquidity sweep terlebih dahulu. And then dia start rebound dengan impulsif dan berhasil nge-break dari salah satu high point sebelumnya. Dan ini harusnya menjadi indikasi yang baik sekali bahwa ICP technically masih dalam momentum bullishnya. Harga pullback retest terhadap order blocknya, dapat reaction satu kali and then start going down lagi. Dan kemarin setelah another liquidity sweep terhadap one of the low point di sini, kita baru ngelihat akhirnya ICP start going up. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman sekalian pada perspektif time frame hourly-nya, yang saya perhatikan adalah bagaimana liquidity sweep yang terjadi di sini itu adalah proses untuk memanipulasi lebih banyak sellers di market. Ya, sebab after this ya, atau lebih tepatnya setelah ini terjadi, ICP langsung reverse ya. Setelah itu dia reverse ya. Kalian bisa lihat kita dapetin yang namanya bullish engulfing close candle di sini, and then after that market start consolidating. Ya, konsolidasi atau ranging. Nah, ini kan berarti proses reakumulasi dan bisa dibilang fake out juga. Atas apa? Kalau misalkan saya markingnya seperti ini, let's say ini adalah area support resistance kita. Kita tandain seperti ini. Gini ya teman-teman sekalian. Lalu saya kasih satu box berwarna oranye di sini untuk memberikan validasi saja. Lalu teman-teman lihat di perspektif daily, what happened? Nothing guys ya. It's just a wick candle atau tail candle aja memanjang ke bawah. Artinya it's simply a fake out. Dan ini adalah proses untuk mengambil lebih banyak likuiditas di market. Jadi setelah dia berhasil balik naik ke atas, we have a bullish engulfing, and then closing candle-nya kita ngeliat di sini setelahnya hanya mengalami konsolidasi atau reakumulasi. There we have the breakout terhadap previous high point. Jadi kita anggap ini adalah market structure shift yang valid. Lalu pada proses dia pullback di sini, katakanlah kalian ambil internal swing ya, kalian ambil seperti ini. Ini balik sampai 79% retracement atau 62% retracement. Jatuhnya apa? Golden ratio. Kalau kita boleh tambah box lagi, ini adalah previous high point dan saat ini menjadi potentially supportnya dia di kisaran 12,09. So after that, harga nanjak, creating higher high dan harusnya kalau kita lihat saat ini posisi ICP itu lagi coba untuk tempting previous high point ini. Jadi kita melihat ini sebagai salah satu range area high point yang akan dites oleh ICP. Lalu di perspektif time frame ya hourly-nya, kalau misalnya teman-teman mungkin ada open position ya long di ICP memanfaatkan penguatan ini, sebenarnya boleh ada pertimbangan untuk lebih sekedar berhati-hati aja sih. Dalam arti di sini kita bisa ngelihat ada possibility jadi trend line. Ya, itu bisa teman-teman, atau kalian yang lebih tipikalnya ya horizontal aja ya, dalam artian saya pengen lihat nih ini horizontal resistance-nya di mana? Ya jawabannya di sini gitu kan. Kita ngelihat paling sering di tes itu adalah di $14 lebih kurangnya. Which means ini area yang selalu menghadirkan selling pressure di market. Ya, nah kayak gini teman-teman. Jadi kalian bisa punya pandangan bahwa masih ada space ya untuk si ICP naik lagi ngetes ke level itu, katakanlah 4% dari harga saat ini. Lalu setelahnya kalau misalkan kembali lagi ya acuannya di daily kan, kita ngelihat ini kan overall satu swing nih, katakanlah dia mengalami rejection. Apakah Anda harus panik? Enggak juga ya. Rejection itu bisa saja sifatnya adalah untuk proses reversalnya. Jadi jatuhnya di sini adalah inverted head and shoulders. Itu dari perspektif daily-nya. Nah, kalau hourly-nya gimana ya? Yang tadi saya bilang ya, patokannya adalah kita ngelihat dulu nanti dia naik dulu. Kalau dekat range itu masih kena rejection, berarti ya satu possibility scenario yang tadi saya katakan, Anda bisa expecting adanya potensi inverted head and shoulders before price benar-benar mengalami reversalnya. Atau kalau misalnya katakanlah ya teman-teman yang mungkin udah buy duluan, yang udah pegang ICP dan kalian expecting price of ICP bisa langsung nanjak breakout dari resistance itu. Apakah itu mungkin? Loh,
bukan berarti tidak mungkin ya. Karena kita ngelihat proses sebelumnya mencakup adanya liquidity sweep. Jadi memang di sini ada proses akumulasi yang cukup powerful terjadi. Tinggal pertanyaannya adalah seberapa kuat dia sampai ICP bisa langsung breakout dari resistance itu, gitu kan. Bayangan saya secara sederhana adalah let's say this is the wave 1, let's say this is the wave 2, ini 3. Kalaupun dia pullback 4 berarti ada potensi untuk 5. Nah, itu adalah satu kesempatan untuk kita manfaatkan di ICP. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti ada retracement ya, mungkin ini untuk trading jangka pendek ya guys ya. Jadi kita ngeliat di sini ada retracement, dia holding di atas previous SNR itu, di atas area order blocknya juga. Yang saya pikir ini berarti membuka peluang untuk ICP tetap bisa dalam keadaan bullish, at least struktur di time frame kecilnya kayak 4 jam gitu kan. Kita lihat di sini high point, low point, higher low, higher high. Kalau dia pullback ya, katakanlah higher low lah. Jadi prosesnya seperti ini teman-teman ya. Before kita ngelihat ada higher high-nya. Alright, so that's the idea for ICP. In the end, kalau kita ngelihat saat ini dia kecenderungan punya kesempatan untuk lebih bullish dibandingkan bearishnya ya. Dalam tanda kutip di sini kita melihat bagaimana struktur di time frame 4 jam mengalami manipulasi terlebih dahulu sebelum adanya benar-benar reversal. Sehingga setelah itu ya ekspektasi kita adalah melihat pergerakan pada ICP ya meneruskan penguatannya. Dalam prosesnya bisa saja breakout langsung atau mengalami rejection dulu tapi untuk mencari higher low. Jadi di sini akan dimanfaatkan dengan proper untuk harga bisa rebound kembali. Alright, so that's the idea untuk ICP. Next one teman-teman di altcoins update saya akan lihat dari first comment di video ini. Mudah-mudahan teman-teman yang first comment bisa ngasih idea menarik ya dan nggak ngebahas koin yang nyangkut doang gitu. Tapi kita ngebahas koin-koin yang sekiranya memang punya peluang untuk dimanfaatkan. Alright, so that's gonna be the update from me. Happy weekend teman-teman sekalian and see you guys again soon. Cheers guys, bye bye.